Kembali mencoba bus sahabat ekonomi dari Jakarta menuju ke Indramayu. Bus ini seperti biasa memakai klakson kapal yang besar sekali di atas bodi busnya, dan ciri khas dari bus Cirebonan ya, ini ramai sekali tulisan-tulisannya. Jadi bagaimana perjalanan bersama bus sahabat dengan nickname Marlina? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi siang hari ini, belum siang sih, sekarang baru jam setengah 11 ya. Aku sudah berada di daerah Muara Baru. Untuk pertama kalinya aku kesini, dan ini perjuangan banget sih untuk bisa sampai sini ya, karena jalanan macet sekali dan daerah sini tuh panasnya bukan main teman-teman. Terus untuk bisa ke sini itu harus melewati banyak truk-truk, kontainer-kontainer. Jadi ya itulah, perjuangan sekali untuk bisa sampai sini. Dan hari ini aku akan naik bus sahabat, sama seperti bus sahabat yang pernah aku naiki dari Terminal Pulau Gebang, tapi ini dia untuk naiknya di daerah Muara Baru. Ceritanya waktu aku naik bus sahabat dengan nickname Salut waktu itu ya, berpapasan dengan bus yang akan aku naiki sekarang dengan nama Marlina. Jadi sama-sama sahabat KSO, terus sama-sama ekonomi, sama-sama menuju ke Karangampel, Indramayu. Dan bisnya itu belum datang karena dia jadwal dari sini jam 11. Kurang lebih sekitar 20 menitan lagi harusnya dia sudah datang. Nanti dia akan berhenti di sini, di tempatku sekarang. Ini adalah tempat berhentinya bus sahabat dengan nickname Marlina. Kenapa namanya Marlina? Karena di tempat aku sekarang ini ada gang. Nah, gangnya itu namanya Gang Marlina. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, itu ketik aja di aplikasi ojek online Gang Marlina Muara Baru. Nah, nanti akan sampai ke sini. Atau kalau mau naik Transjakarta juga bisa. Turunnya di Pluit, itu koridor 9, terus lanjut naik ojek online. Oke, jadi kita tunggu busnya datang dan diberangkatkan dari sini jam 11 siang. By the way, di belakang bangunan ini itu laut teman-teman. Jadi Muara Baru ini ada pelabuhan. Jadi kalau ke sana terus itu tuh ada pelabuhan. Pelabuhan Muara Baru, terus juga ada pelabuhan Muara Angke yang nggak jauh dari sini. Makanya kenapa di sini tuh panasnya berbeda dengan panas di pusat kota Jakarta ya, karena di sini pinggir laut. Coba ya, aku naikin drone sebentar. Hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in the standing true, don't stop. You can't leave in a town. Jadi sekarang jam 11 kurang 10 menit. Sudah ada beberapa penumpang yang datang. Tapi ini busnya belum datang karena macet banget sih teman-teman. Tadi aku kesini aja itu macet banget di depan sana. Di mana ya? Di daerah, pokoknya dekat-dekat Pluit sana lah. Nah, busnya kan dia dari arah sana tuh. Kayaknya dari arah Grogol deh dia, kalau nggak salah ya. Jadinya pasti akan kena macet dan akan telat. Jadi ya kita tunggu aja dia sampai sini jam berapa dan berangkatnya jam berapa. Jam 11 lewat 2 menit. Terlihat dari kejauhan. Datang itu bisnya. Berarti jam 11 baru datang ya. Wah, bagus sekali. Wes. Jadi aku nggak tahu ini dia akan putar di mana, tapi pokoknya nanti dia akan parkir di tempat aku tadi bikin opening. Dan ya kayak gini lah busnya. Ada motor di dalamnya dong.
Cakep ya. Jadi ini sama sahabat Salut kemarin kurang lebih sama. Dia bodinya memakai bodi buatan Piala Mas. Tuh. Nah, dia kayaknya muter balik dulu di sana. Cuma nggak tahu di mana ya. Ya udah. Kita tunggu bus yang putar balik. Nanti kita langsung naik dan berangkat jam berapa juga aku nggak tahu, tapi yang pasti dia kesini jam 11. Ini beberapa penumpangnya teman-teman. Sudah ada yang datang dan nunggu di situ ya. Cuma memang yang nggak ada tempat nunggunya. Tempat nunggunya itu cuma di pinggir jalan gini, di bawah terpal-terpal gerobak. Karena panas banget nih. Sudah 10 menit, busnya belum kembali juga. Ini putar baliknya jauh juga ya. Atau dia mau isi solar dulu mungkin, atau apa gitu. Atau ada yang diambil di ujung sana, jadinya lama. Ini penumpangnya udah bertambah. Kurang lebih udah sekitar 10 orang lah penumpangnya dari sini. Ini dia busnya datang tuh. By the way, truk yang lewat sini gede-gede banget loh. Padahal jalannya sempit dan banyak kabel. Ah, itu dia tuh. Dia berhenti lagi di sana. Ya seperti inilah ya di Muara Baru teman-teman. Padat sekali pemukimannya. Dan paling ngeri sih sebenarnya kabel-kabelnya sih. Ini kabel-kabelnya rendah-rendah banget. Ini dia. Wah, udah ada penumpangnya dong ternyata. Mepet pol. Dia parkir dulu ya. Ya kiri. Ambil kiri. Udah ada penumpangnya dong di depan. Lihat, mepet banget. Langsung naik. Udah ada penumpangnya di depan. Wow. Ternyata tadi di ujung itu udah naikin penumpang teman-teman. Dan udah lumayan banyak penumpangnya loh. Udah lebih dari 10 orang tuh. Jadi kita ngedapat kursi paling depan deh. Udah keisi semua kursi depannya. Jadinya ya sementara aku duduk di sini dulu. Ya, jadi seperti ini untuk di bagian dalam atau interior dari bus Sahabat dengan nickname Marlina. Ini bus ekonomi, tidak ada AC-nya dan konfigurasi kursinya 3 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Mungkin totalnya ini sekitar 50-an kursi dan ini kacanya bisa dibuka ya. Kaca sliding ya, karena ini tidak ada AC-nya teman-teman. Terus juga ada pegangan di sini, tiang besi ya. Jadi bisa buat kita pegangan karena ya tahu sendiri ya nanti di Pantura akan seperti apa jalannya. Terus ada kompartemen penyimpanan atau bagasi atas seperti ini yang tidak ada tutupnya. First impression ketika masuk ini memang beda sekali ya dengan unit Sahabat dengan nickname Salut waktu itu. Tapi di sini tetap ada speaker yang kayak gini besar banget. Ini speakernya udah Bluetooth, ada banyak kaca spion dalam ya. Banyak banget kacanya. Dan seperti biasa karena ini menggunakan mesin depan ya, ini sasisnya menggunakan sasis Hino AK. Jadi di bagian depan itu di tengah-tengahnya ada kursinya. Terus dashboard pengemudinya seperti ini, masih lumayan bagus tapi tetap lebih bagus si Sahabat dengan nickname Salut waktu itu ya. Kebersihan interiornya juga jauh lebih bersih yang Salut. Kalau ini tuh ya begitu deh kebersihan interiornya. Nah, ini aku pindah ke agak belakang karena di depan itu tadi ada naik satu keluarga biar mereka nggak kepecah duduknya ya. Jadinya aku yang ngalah pindah ke belakang. Ini rasanya seperti dijemur teman-teman karena tidak ada AC-nya ya. Jadi ini mau kacanya dibuka selebar apapun nggak ngaruh karena tidak ada angin sama sekali. Kayaknya abis ini aku mau ke depan dulu deh. Oh iya, untuk tempat duduknya seperti ini, posisi duduknya ya. Ini hampir mentok dengkul dengan kursi yang ada di depan. Terus juga seperti yang tadi udah aku mention kebersihannya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada yang ngerokok juga di sini karena ini non AC jadi ya bebas aja lah ya.
Kalau bus ekonomi mah. Kemudian ini untuk bagian belakangnya, jadi ada space kosong kayak tadi kan kita lihat ya ada motornya, karena ini di belakang luas sekali untuk space-nya, jadi bisa muat 2 motor nih di sini. Oke, jadi ini aku turun dulu deh, karena di dalam panas banget, berasa kepanggang di dalam itu rasanya. Kita sambil lihat lebih detail bagian luarnya ya. Ini di belakang dia ada bagasi lagi untuk naruh barang karena mesinnya kan ada di depan. Jadi di belakang ini bisa diisi barang-barang seperti ini teman-teman. Tapi bus ini barangnya lumayan banget ya. Paket-paketannya tuh bagus gitu loh. Ya mungkin karena ini dari pelabuhan kali ya. Jadi banyak kirim paket. Kemudian untuk bagian sampingnya seperti ini. Kalau eksteriornya sih bagus ya teman-teman. Kayak mulus gitu loh eksteriornya, cuman ya itu dia interiornya kebersihannya sangat kurang. Nah ini untuk velgnya dia diwarnain orange di bagian depan dan juga belakangnya. Dari depan ini wah cakep sih bus ini ya, sangat ikonik sekali. Terus juga yang seperti biasa kita lihat di bus Cirebonan itu ada klakson yang besar sekali. Coba ya kita lihat lebih dekat lagi bagian depannya teman-teman. Bentar, nih mau nyebrang dulu nih. Ya, jadi seperti ini untuk di bagian depannya. Itu klaksonnya ada 5 corong yang besar-besar sekali. Kemudian di kacanya ada tulisan Marlina, Cirebon, Jakarta, Bewok, dan Muara Baru. Terus ini untuk si tulisan-tulisan yang ada di lampunya. Di atas lampu ada piala mas karoserinya. Dan ini lampunya masih kinclong banget loh. Luar biasa ya. Terus ditambahkan lampu lagi di sini kayak lampu buat off-road. Dan ini besi teman-teman. Ya tuh, dia tebel banget ini besinya. Ini beratnya berapa kilo ya besi kayak gini ya. Terus lampunya juga aku penasaran ini seberapa terang ya lampu kayak gini. Dan ditambahkan antena. Yang sebenarnya antenanya ini nggak ada fungsinya sih. Bukan buat radio atau apa. Emang aksesoris aja. Gitu. Jadi seperti inilah untuk bagian depan ya. Ini tebel banget sih bumper besinya. Jam 11 lewat 42 menit kita mulai bergerak meninggalkan tempat parkirnya dari bus Sahabat Marlina yang tadi. Ini teman-teman, total penumpangnya ini mungkin udah di atas 30 orang. Jadi luar biasa banget ya. Untuk penumpang bus Sahabat Marlina ini cakep banget penumpangnya. Dan ini padahal berangkatnya siang hari ya, siang bolong, hampir jam 12 siang. Tapi penumpangnya sebanyak ini. Memang kalau bus Cirebonan ini langganan tetapnya udah banyak sekali ya. Dan ini serunya adalah aku bisa keluar kayak gini tangannya sedikit tuh. Jadi bisa lihat view dari luar. Dan juga enaknya pas udah jalan adalah ada angin masuk teman-teman. Tadi pas berhenti, ampun dah, kayak berasa dipanggang kita. By the way, perjalanan dari Jakarta, Muara Baru menuju ke tujuan akhir dari bus ini nanti di daerah Indramayu. Aku juga kurang paham apakah sama dengan Salut yaitu ke Karangampel atau mana Indramayunya. Nanti kita akan lihat ya. Itu mungkin ditempuh dengan waktu kurang lebih 3,5 sampai dengan 4,5 jam perjalanan. Ya teman-teman ikutin ya. Nanti sampai di Indramayu jam berapa. Jadi baru aja dibintain untuk ongkosnya, dan ini ongkosnya Rp100.000 teman-teman. Berbeda dengan Sahabat yang Salut ya, itu hanya Rp70.000 saja. Selisihnya lumayan juga ya, Rp30.000 per orang selisihnya loh, dengan rute yang mirip-mirip. Say
kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua segala tipu daya? Oh, percuma. Kau buat sempurna awalnya, berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celah, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Ya, sekarang kita sudah sampai di Cikopo, exit tol Cikampek. Nah, dari sini sampai nanti kita ke Indramayu, itu sudah tidak lewat jalan tol lagi, jadi lewat jalan biasa. Dan di sini ada penumpang yang turun, ada penumpang yang naik juga. Seperti biasa, di sini langsung naik beberapa bapak-bapak pedagang ya. Waduh, tiba-tiba ada keramaian teman-teman. Ini kayak apa ya? Pawai atau arak-arakan gitu. Jadi ada anak kecil ditaruh di apa itu namanya ya? Tuh kayak gini lah teman-teman. Acara apa ini? Ayo, kalau ada teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Aku sejujurnya baru lihat ini acara-acara kayak gini nih. Ini daerah mana ini ya? Setengah jam lah dari Simpang Jomin. Nah, tuh banyak sekali ya. Bocil-bocil diarak. Apakah ini acara sekolah atau memang tradisi di sini? Tapi nggak cuman anak kecilnya sih, tapi bapak-bapak yang ngegendongnya juga pakai baju adat gitu.
Ketika kita memasuki Indramayu teman-teman, kita akan melihat pemandangan seperti ini di pinggir jalan. Ini adalah kuburan eretan namanya ya. Dan kuburan ini tuh persis di pinggir jalan. Terus ini tuh panjang banget. Dan nggak cuma ada di sebelah kiri, tapi juga ada di sebelah kanan. Jadi kebayang ya kalau lewat sini tengah malam. Tuh kanan kirinya kuburan. Dan di sampingnya kuburan itu tuh kayak rawa-rawa gitu teman-teman. Di kanan dan juga kirinya tuh, dan ini tuh panjang banget, kayak nggak selesai gitu kuburannya tuh ya, langsung rawa-rawa gitu. Aku nggak tahu ya ini udah laut apa enggak. Jadi benar-benar persis di sebelah kuburannya tuh perairan gitulah. Jadi kita sampai di pertigaan Lohner. Jadi kalau kita ambil yang kanan, ini kita tetap di jalur utamanya Pantura menuju ke Cirebon. Nah untuk bus ini ambilnya tuh yang kiri teman-teman, karena kita mau menuju ke Indramayu. Jadi ini perpecahannya di sini ya, antara ke Indramayu dan juga ke Cirebon. Dan ternyata ini tuh berbeda dengan bus Sahabat dengan nickname Salut yang waktu itu ya teman-teman. Kalau Salut itu kan dia ke arah Karangampel waktu itu ya. Ini bus yang aku naiki sekarang ini mengarah ke kota Indramayunya nih. Tuh ya kan. Jadi ya baguslah aku makin dekat turunnya ya. Karena kalau turun di Karangampel aku harus naik elf dulu ke kota Indramayunya. Nah ini nggak perlu naik elf nih. Mungkin nanti sedekatnya aja aku turunnya di mana. Nanti aku tinggal pesen ojek online gitu. Jadi di Indramayu ini ada ojek online-nya ya. Ada Gojek sama Grab kalau nggak salah. Grab sih yang udah pasti ada. Coba. Sini ya. Ya, kasih ya. Jadi pas banget ya, aku langsung ke Bhinneka Sangkuriang Point yang ada di Indramayu. Jadi ini aku mau ke Bandung teman-teman. Pesen tiketnya pas banget tadi langsung ke customer service-nya, dan pas banget juga ada seat yang kosong ya. Walaupun pesennya beberapa menit sebelum berangkat itu sangat bisa, dan walaupun dapatnya kursi paling belakang, tapi enak lah ini kursinya memakai kursi rimba kencana. Ya, dan di bagian belakang ini hanya ada 3 kursi saja teman-teman. Jadi ini kursinya lumayan jumbo tuh. Wah, adem. Jam 16:03 kita diberangkatkan dari Bhinneka Sangkuriang Point yang ada di Indramayu menuju ke Bandung dengan total waktu kurang lebih sekitar 2 jam saja, 2 jam setengah lah. Makasih udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya.